bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Syamtini, nomor absen 28. Saya Nadifa Malikma, nomor absen 26. Saya Kahla Ismi Faizah, nomor absen 24. Kita dari kelas 9A. Nah, kali ini kita mau ngobrolin topik yang mungkin nggak pernah kalian pikirin, tapi sebenarnya ngaruh banget ke kehidupan kita, yaitu garis keturunan. Bener banget, ini bukan cuma soal siapa yang kasih nama belakang, tapi juga nyangkut warisan, adat, bahkan kemana kita mudik saat lebaran. Ngomong-ngomong, kalian sendiri lebih sering mudik kemana? Ke keluarga ibu atau ke keluarga ayah? Kalau aku sih ke keluarga ibu, soalnya udah terbiasa dari kecil kumpul di sana. Kalau aku malah kebalik, biasanya ke keluarga ayah. Jadi tiap lebaran rumah nenek dari ayah ramai banget. Nah, itu salah satu pengaruh sistem garis keturunan. Ya, walaupun kita sendiri pun juga nggak sadar. Ada yang namanya matrilineal dan ada yang namanya patrilineal. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu matrilineal. Nah, matrilineal itu sistem garis keturunan yang diambil dari pihak ibu. Contoh paling terkenal di Indonesia adalah suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Berarti kalau soal warisan, itu yang diutamakan anak perempuan dong. Betul, jadi tanah, rumah adat, harta pusaka itu biasanya diwariskan ke anak perempuan. Anak laki-laki nggak kebagian harta pusaka, tapi punya tanggung jawab besar sebagai mamak atau paman dari anak-anak saudara perempuannya. Jadi anak laki-laki sibuk ngurus keponakan daripada anak sendiri. Iya, di adat Minang memang begitu. Filosofinya, keluarga ibu harus tetap kuat dan mandiri. Makanya tanah nggak boleh keluar dari garis keturunan ibu. Terus kalau soal tempat tinggal gimana? Biasanya matrilineal itu menganut sistem matri lokal. Artinya, setelah menikah, suami ikut tinggal di rumah keluarga istri. Jadi rumah pihak ibu itu bisa disebut markas besar keluarga. Oh gitu. Aku punya tante orang Minang. Dia cerita waktu nikah suaminya nggak cuma tinggal di rumah keluarganya, tapi juga ikut kerja bareng keluarga istri di ladang pusaka. Katanya awal-awal agak kikuk, tapi lama-lama malah betah. Berarti kalau lebaran atau ada acara adat, pusatnya selalu di rumah ibu ya? Betul, dan itu yang bikin hubungan antara saudara dari pihak ibu lebih dekat. Sekarang kita masuk ke patrilineal. Ini sistem yang lebih umum di Indonesia, contohnya suku Batak, Jawa, dan Bugis. Kalau Batak itu yang ada marga-marganya ya? Iya, semua anak ikut marga ayah. Marga ini penting banget sampai ada aturan pernikahan. Nggak boleh menikah dengan orang yang semarga, karena dianggap satu keturunan. Warisan di sistem patrilineal biasanya turun ke anak laki-laki, apalagi yang tertua. Anak perempuan kalau menikah akan masuk ke keluarga suaminya, jadi garis keturunannya pindah. Kalau tempat tinggalnya gimana dong? Banyak masyarakat patrilineal yang menganut sistem patrilokal, pasangan baru, tinggal dekat keluarga ayah. Jadi, kalau ada acara adat, pusatnya rumah pihak ayah. Aku pernah dengar cerita dari tanteku yang orang Batak. Dia bilang, waktu nikah langsung tinggal di kampung halaman suaminya. Katanya awalnya kaget karena tiap minggu ada aja undangan di acara keluarga besar. Tapi ada sisi positifnya loh, jadi kita bisa lebih cepat kenal dengan semua kerabat. Kalau kita bandingin, matrilineal itu memusatkan garis keturunan di ibu, patrilineal itu di ayah. Kalau kalian bisa pilih, mau ikut sistem yang mana? Kalau aku sih mau sistemnya kombinasi aja sih. Warisan dari ibu bisa atau dari ayah juga bisa kok. Hah, itu mah namanya sistem modern. Sekarang memang banyak keluarga udah fleksibel. Warisan dibagi rata dan acara keluarga dibagi di dua pihak. Sebenarnya kedua sistem ini punya tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan keluarga. Bedanya cuma dari sisi mana dimulai. Kalau matrilineal, tanah dijaga biar nggak keluar dari keluarga ibu. Kalau patrilineal, nama marga dan harta tetap dipegang oleh keluarga ayah.
Yang penting apapun sistemnya, hubungan keluarga harus tetap dijaga. Garis keturunan itu cuma peta, tapi yang bikin hidup itu rasa saling, sayang, dan peduli. Setuju. Jadi jangan sampai kita ribut cuma karena beda sistem garis keturunan. Oke, jadi hari ini kita udah belajar bahwa budaya keluarga itu ternyata luas banget ya. Terima kasih sudah didengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.